Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah nahmadullaha haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri wa afdhalus salawati ala nabiyhi wa rasulih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini 1 Syawal merupakan hari yang agung, hari rayanya umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri diidentikan dengan hari kemenangan. Orang-orang Islam selalu memaknai Idul Fitri dengan arti sebuah kemenangan. Kata kemenangan merupakan istilah yang layak diberikan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang yang telah berhasil menghadapi lawan dalam sebuah pertempuran. Dan dalam realitas kehidupan, manusia tidak bisa menghindar dari sebuah pertempuran. Sejak lahir atau sejak dalam kelahiran, manusia sudah berada dalam pertaruhan antara mati dan hidup. Dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah dan para pengikutnya telah tercatat sebuah peristiwa yang dikenang sebagai Perang Badar. Perang Badar ini melambangkan sebuah pertempuran antara umat Islam, orang-orang yang beriman, dan kaum kufar, yaitu orang-orang musyrik. Pertempuran dalam Perang Badar ini lambang dari pertempuran antara keimanan dan kesyirikan, lambang pertempuran antara pembela yang hak dengan pembela yang batil. Jumlah kaum mukminin ketika itu diperkirakan 314 mujahidin, dan kaum kufar musyrikin diperkirakan 1000 tentara. Dan atas izin dan pertolongan Allah dalam pertempuran Perang Badar itu, orang Islam telah berhasil mengalahkan kaum musyrikin. Allah menceritakan kisah Perang Badar di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kamu di dalam Perang Badar, padahal
keadaan kamu dalam situasi yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Perang Badar ini sebuah momen yang sangat dikenang oleh kaum muslimin dan umat Islam yang terlibat dalam perang Badar itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa di tengah-tengah masyarakat. Itu tidak dipandang mana yang jenderal, mana yang tidak jenderal. Semua yang terlibat dalam perang Badar itu semuanya menjadi orang yang sangat diistimewakan dalam pandangan masyarakat Islam pada saat itu. Sebagaimana kalau kita di negara kita mengenang nama-nama para pejuang kemerdekaan, maka nama-nama para pejuang itu selalu dikenang. Mereka yang mengenang peristiwa perang Badar itu merasakan itu adalah peristiwa perang yang sangat besar, seolah-olah tidak mungkin ada lagi perang yang sehebat itu. Tapi dalam sebuah hadis, apakah ini bisa disebut hadis atau bukan? Sebab ini dalam buku hadis dikatakan la aslalahu, tidak diketahui asal usulnya. Katakan seandainya ini yang diceritakan ini bukan dari Rasulullah, tapi cerita ini sangat penting. Dalam cerita itu ada orang mengenang betapa hebatnya peristiwa perang Badar itu. Sepertinya tidak ada perang yang sehebat itu. Tapi diceritakan Rasulullah mengatakan kunna raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru saja pulang dari pertempuran kecil menuju kepada pertempuran yang lebih besar. Lalu kemudian diceritakan para sahabat bertanya, wahal hunaka jihadun a'dham min jihadil kufar? Apakah ada perang yang lebih besar lagi dibanding dengan jihad melawan orang-orang kufar di Badar itu? Rasulullah mengatakan, na'am, jihadun nafas. Benar, perang yang lebih besar, pertempuran yang lebih hebat itu adalah pertempuran melawan hawa nafsu kita sendiri. Kisah ujian Allah tentang pertempuran ini juga diceritakan Allah tentang peristiwa peperangan antara Talut dan Jalut. Diceritakan dalam Al-Quran sebelum berperang menghadapi musuh, Talut mengingatkan kepada tentaranya, innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Allah menguji kamu ketika melewati sungai. Barang siapa yang mengambil air kemudian dia meminumnya, falaysa minni, maka dia bukanlah golonganku.
Wa man lam yata'hu fa innahu minni, dan barang siapa yang tidak mengambil air dari sungai itu, maka dia adalah golonganku. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi, apabila ada di antara kamu yang tidak kuat menahan rasa haus, boleh mengambil air itu, tapi dibolehkan hanya segenggam telapak tangan, tidak boleh melebihi dari itu. Tetapi para tentaranya fasaribu minhu, beramai-ramai meminum sekenyang-kenyangnya air yang ada di sungai itu. Illa qalilam minhum, hanya sedikit tentara yang taat terhadap peringatan Talut sebelum menghadapi musuhnya itu. Dan betul, setelah melanggar aturan itu, mereka yang minum sekenyang-kenyangnya itu badannya menjadi lemas, fisiknya menjadi kehilangan kekuatan. Lalu muncullah rasa ketakutan menghadapi tentara Jalut. Sudah gemetar, sehingga tidak berani melanjutkan perjalanan menuju pertempuran. Tinggal yang sedikit. Lalu yang sedikit itu masih melanjutkan perjalanan menuju pertempuran sambil membawa keyakinan, walaupun kita sedikit seperti dalam perang Badar tadi itu, tapi kalau Allah mengizinkan memberikan kemenangan dan memberikan pertolongan, kita akan tetap menang. Diceritakan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan kecil mampu mengalahkan golongan besar atas izin Allah. Para jamaah sekalian, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa yang dikatakan jihadun nafs, yaitu pertempuran melawan hawa nafsu kita sendiri, itulah hakikat dari ibadah puasa yang telah kita jalani selama 1 bulan. Kita tidak bisa mengetahui apakah kita ini bisa dikatakan pemenang atau dikalahkan sebagai pihak yang terkalahkan sebelum kita terjun turun ke gelanggang pertempuran itu. Nah, mereka yang turun terjun ke gelanggang pertempuran itu adalah mereka yang memanfaatkan bulan Ramadan betul-betul digunakan untuk beribadah puasa. Tetapi Rasulullah mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini sebagai gambaran bentuk kegagalan orang-orang yang berpuasa, bentuk dari kekalahan dari orang-orang yang berpuasa. Mengapa? Sebab bisa jadi banyak orang yang berpuasa tetapi dia belum bisa mengalahkan kekuatan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Segala ajakan-ajakan perbuatan yang tercela dari hawa nafsunya masih tetap
diikuti. Tetapi manakala kita benar-benar mampu menjaga puasa kita dalam 1 bulan, maka kita harus bersyukur karena kita selama bulan Ramadan itu tidak hanya menjalankan ibadah puasa saja, tapi semangat kita dalam melakukan amal-amal kebaikan, terutama dalam bersedekah. Itu umat Islam di bulan Ramadan semakin bersemangat dan berlomba-lomba memperbanyak amal kebaikannya. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ada 4 indikator apakah kita ini bisa dikatakan sebagai pemenang atau kita ini dikatakan pihak yang terkalahkan. Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bil mu'min." Tahukah kamu siapa orang yang bisa dikatakan benar-benar beriman, yang oleh Allah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Rasul menanyakan, ala ukhbirukum bil mu'min, apakah kamu suka jika aku ceritakan kepadamu siapa orang mukmin yang sebenarnya? Rasulullah mengatakan, man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin yang sebenarnya itu adalah orang yang bisa memberikan rasa aman bagi orang lain dari hartanya dan jiwanya. Harta orang lain dan jiwa orang lain tidak terganggu sedikit pun ketika berada di tengah-tengah orang yang beriman. Wal muslim, lalu Rasulullah mengatakan, adapun orang muslim yang sejati, man salimal muslimuna bil lisani wa yadi, yaitu orang-orang yang bisa terselamatkan lesannya dan tangannya dari menyakiti orang Islam yang lain. Wal mujahid, dan siapakah orang yang mujahid? Yaitu orang-orang pejuang. Man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang dikatakan mujahid adalah orang-orang yang berjuang, yang memperjuangkan dirinya dengan sungguh-sungguh agar tetap mampu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muhajir, adapun orang-orang yang disebut muhajir, orang yang berhijrah, man hajara minal khotoya wad dzunub, yaitu orang-orang yang mampu merubah dirinya atau memindahkan dirinya dari kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan dosa. Apabila puasa kita ini puasa yang sukses, maka puasa kita ini mampu mengantarkan diri kita menjadi mukmin yang sejati, menjadi muslim yang sejati, dan menjadi mujahid yang sejati, dan menjadi muhajir yang sejati. Kemudian nilai-nilai yang sudah kita miliki dari keimanan kita, dari keislaman kita, dari jihad kita, dan dari hijrah kita, itu kita pakai, kita gunakan
kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana kita hidup bermasyarakat sesama orang Islam. Itu tidak ada golongan Islam yang lain yang tidak aman, baik hartanya maupun nyawanya. Tidak ada orang Islam yang tidak selamat dari tangan dan lesan kita. Apakah itu menghina, mengejek, membuli, memfitnah, atau melakukan kekerasan-kekerasan secara fisik. Atau nilai-nilai itu kita gunakan dan kita implementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ketika kita bermuamalah dengan umat non-muslim. Bagaimana dengan keimanan kita, keislaman kita, jihad kita, dan hijrah kita? Kita mampu melayani orang-orang yang berbeda agama, apakah itu Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Mereka bisa hidup dekat dengan kita dalam keadaan aman baik harta dan nyawanya. Bisa hidup dengan damai karena terselamatkan dari kejahatan lesan dan tangan kita. Bisa hidup dengan rukun bersaudara karena ketaatan kita kepada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah dan kemampuan kita menghindarkan diri dari segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berharap puasa kita dalam 1 bulan itu menghasilkan, mengembalikan diri kita menjadi Idul Fitri dalam keadaan menjadi seorang mukmin yang sejati, menjadi muslim yang sejati, menjadi mujahid yang sejati, dan menjadi muhajir yang sejati di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Marilah kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah